Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, dan kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan renungan kita saat ini dengan tema Tuhan cinta semua bangsa. Sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi kami, Tuhan buat kami mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kami sungguh-sungguh berdiri di atas kemurnian firman Tuhan, dan kami percaya kami makin teguh di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin, puji Tuhan. Renungan firman Tuhan kita sudah masuk dalam Kisah Para Rasul, dan saat ini sudah sampai di Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, Kisah Rasul pasal 2 ini bicara tentang kejadian yang luar biasa yang belum pernah terjadi di hari Pentakosta. Sudah jadi kebiasaan dari umat Israel di hari Pentakosta, maka semua orang Yahudi di seluruh dunia, atau setiap orang bukan orang Yahudi tapi penganut agama Yahudi, mereka semuanya akan datang berziarah di Yerusalem untuk beribadah di hari Pentakosta, untuk mensyukuri karya Tuhan yang luar biasa dan hebat terhadap umat Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang yang datang berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia yang datang beribadah di Yerusalem. Masing-masing mereka punya bahasa masing-masing, sesuai dengan bahasa di mana mereka besar dan tinggal di daerah di negara masing-masing. Tetapi ketika mereka beribadah, tentu mereka menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, karena memang Yerusalem sebagai ibu kota orang Yahudi itu berada di daerah Israel. Jadi menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bukan bahasa yang lain. Namun ketika hari Pentakosta, ketika mereka sedang merayakan hari Pentakosta, maka Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus Kristus yang kumpul di situ, para rasul dan murid-murid yang lain. Mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Orang-orang ini adalah orang-orang biasa, orang-orang kampung di Galilea. Mereka orang datangan yang datang ke Yerusalem. Tetapi ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka para rasul ini mereka dapat berbicara menggunakan bahasa-bahasa lain. Bukan bahasa di kampung halaman mereka, bukan bahasa Galilea, bukan bahasa orang Yahudi, bukan bahasa kota orang Yerusalem, bukan bahasa orang Ibrani, tapi menggunakan bahasa-bahasa bangsa lain. Padahal mereka tidak sekolah, saudaraku. Ini tentunya mengejutkan, karena yang datang dari bangsa-bangsa lain mereka dengar, loh, kenapa mereka memuji Tuhan, menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar, menggunakan bahasa-bahasa di Partia, Media, Elam, bahasa-bahasa yang ada di Mesir, bahasa-bahasa yang ada di Yunani, dan bahasa-bahasa lainnya. Mereka kaget, mereka terbelalak. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, urusannya bukan masalah kaget nggak kaget, saudaraku. Tentu kita tahu, kalau Tuhan yang bertindak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau mereka kaget, wajarlah. Tapi kalau mereka percaya Tuhan, mestinya mereka akan bersyukur dan melihat, wow, ini cara kerja Tuhan yang besar dan ajaib. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus percaya cara kerja Tuhan yang besar dan ajaib bagi kehidupan kita. Kalau orang tidak beriman, mungkin mereka akan kaget-kaget mendengarkan perkataan iman Anda. Tetapi ketika kita tahu kita adalah orang beriman, kita akan bersyukur dan percaya ada banyak cara Tuhan yang besar dan ajaib dapat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita untuk menyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus,
Ketika Tuhan memenuhi murid-muridnya dengan Roh Kudus, mereka bicara dengan menggunakan bahasa-bahasa lain. Ini suatu tanda bahwa Tuhan mencintai semua bangsa, karena kita tahu identitas dari sebuah bangsa itu apa. Tentu paling utama adalah bahasanya, logatnya aja udah jadi identitas. Kayak kita orang Indonesia, kita kan rumpun Melayu, kita punya logat sendiri. Bahasa Indonesia identitas negara kita. Kita melihat bahwa Tuhan menggunakan identitas bangsa-bangsa untuk membicarakan tentang perkara-perkara besar dari Tuhan yang besar dan ajaib itu. Itulah sebabnya Tuhan pakai bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain, menegaskan kepada kita bahwa Tuhan mencintai semua bangsa dan Tuhan mau memakai semua bangsa untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu diberikan contoh oleh Roh Kudus sendiri, memberikan contoh. Identitas setiap bangsa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan mencintai semua bangsa. Jadi agak aneh andai kata orang berpikir kalau memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan harus pakai bahasa Ibrani saja. Itu kolot amat. Ya, Roh Kudus aja nggak begitu. Masa kita mau ngatur-ngatur Roh Kudus? Masa kita mau ngatur-ngatur Tuhan? Tuhan saja menggunakan semua bangsa, semua bahasa untuk memuji memuliakan Tuhan. Masa kan kita mau ngatur Tuhan? Hanya boleh menyebut memuliakan Tuhan menggunakan bahasa Ibrani doang? Nggak bisa dong kayak gitu ya. Kita nggak mungkin mengatur Tuhan. Jadi kita tetap memuji Tuhan, memanggil namanya Tuhan, menyebutkan nama Tuhan pun sah-sah saja Anda menggunakan pakai bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain. Itu ya dan amin di mata Tuhan. Karena Roh Kudus memberikan contoh kepada kita. Jangan membatasi Tuhan dengan pemahaman yang sempit. Bukalah diri kita dengan pemahaman cara kerja Roh Kudus. Ternyata nama Tuhan dapat disebut dengan berbagai bahasa seperti yang dicontohkan oleh Allah Roh Kudus kepada umat Tuhan di hari Pentakosta. Amin saudara. Dan ini kita bersyukur menandakan sungguh Tuhan mencintai semua bangsa, termasuk bangsa kita yang kita cintai, yaitu bangsa Indonesia. Dan tidak salah ketika kita menyebut nama Tuhan menggunakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jamalah hati kami, tolong kami, urapi kami Tuhan untuk terus setiap hari dapat memuliakan nama Tuhan dengan penyertaan dan kekuatan Roh Kudus tanpa membatasi cara kerja Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mencintai semua bangsa, maka kami pun harus mencintai semua bangsa dengan kasih-Nya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkatilah setiap anak Tuhan yang akan istirahat pada hari ini. Mereka beristirahat dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.